Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 61 dan ini adalah video yang ke-108. Kita lanjutkan ke qauluhu wa ta'limuhum annallaha subhanahu wa ta'ala ba'atha an-nabiyyal ummiyya. Bahwasanya sangat penting bagi setiap orang tua untuk mengajarkan anaknya untuk mengenal sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan idola, untuk diikuti dan dicintai. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ta'limuhum ay wa awwalu wajibin ta'limuhum. Dan adapun kewajiban yang pertama kali ay 'alal aba wal ummahat, atas para ayah dan para ibu, yaitu ta'limuhum, mengajarkannya al-abna atau anak-anak mereka, annallaha, kepada sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, yaitu ba'atha, telah mengutus siapa Allah subhanahu wa ta'ala, an-nabiyya, kepada seorang nabi, al-ummiyya, yang tidak bisa baca tulis, al-arabiyya, yang berasal dari tanah Arab, al-qurasyiyya, yang berasal dari suku Quraisy atau kabilah Quraisy, al-hashimiyya, yang berasal dari keturunan Hashim atau Bani Hashim, sayyidana, tegasnya junjungan kita, pemimpin kita, Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ba'atha birisalatihi, mengutus dengan membawa kerasulannya beliau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Bahwasanya kerasulan Nabi Muhammad itu atau diutusnya Nabi Muhammad itu kepada seluruh makhluk, dari bangsa malaikat, bangsa manusia, bangsa jin, ataupun jamadat, ya, bangsa hewan, pepohonan, tanah, pasir, dan seterusnya. Al-Arabi, tegasnya bangsa Arab, wal ajami, dan bangsa ajam di luar Arab, wal malaikati, dan bangsa malaikat, wal insi, dan bangsa manusia, wal jinni, dan bangsa jin, wal jamadati, dan juga seluruh benda mati yang tidak berakal, berupa hewan, pepohonan, bebatuan, dan seterusnya. Hanya saja ulama mutakallimin menyatakan risalah itu terbagi dua, ada risalah taklif dan ada risalah tasyrif. Untuk thaqalain, yaitu manusia dan bangsa jin, itu risalah beliau Kangjeng Nabi membawa taklif atau kewajiban untuk menjalankan syariat agama. Adapun
risalah beliau kepada malaikat dan jamadat itu risalah tasyrif, sekedar memberi kabar bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang perlu diikuti ya. Jadi tidak membawa taklif, hanya sekedar statusnya de jure saja ya, pengakuan. Kita lanjutkan, wa anna syari'atahu, dan sesungguhnya syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu nasakhat, telah menyalin apa syari'atahu asy-syar'i'ah kepada seluruh syariat al-qadimah yang terdahulu tentunya, dan seluruh ajaran agama yang ada di masa lalu yang dibawa oleh para nabi terdahulu itu semuanya disalin, diamandemen, tidak berlaku lagi. Hanya syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku sampai akhir zaman. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah yaitu faddalahu, telah mengistimewakan siapa Allah kepada Kanjeng Nabi ala sairil makhluqati, atas seluruh makhluk. Dan keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berada di atas seluruh makhluk, siapapun dia. Wa mana'a, dan telah mencegah, artinya belum cukup, telah mencegah siapa Allah sihatat tauhidi, kepada sahnya mengucapkan kalimat tauhid, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu ada dua sisi, ada dua segmen, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah saja, maka itu belum cukup. Illa, kecuali in adhafa, jika menyandarkan atau melanjutkan siapa an-natiqu, orang yang mengucapkan, ilaihi, kepada itu qaulu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kepada qaul Muhammadur Rasulullah. Jadi harus digabung di antara dua segmen ini, la ilaha illallah dilanjut dengan Muhammadur Rasulullah, baru seorang mu'allaf, orang kafir yang hendak masuk Islam, baru dikatakan sah secara keislamannya. Dan adapun orang yang wafat ya, hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, titik, tanpa dilanjutkan Muhammadur Rasulullah karena sudah habis nafasnya misalnya, maka itu statusnya tetap muslim. Bahkan jika mengatakan la ilaha kemudian wafat, maka tetap statusnya adalah muslim dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia mendawamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan andai dia diberikan kemampuan, kekuatan, pasti dia akan melanjutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa alzama subhanahu wa ta'ala al-khalqa tasdiqahu. Wa alzama, dan mewajibkan siapa Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, al-khalqa, kepada seluruh makhluk, tasdiqahu, kepada membenarkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ma, dalam setiap ajaran, akhbar, yang memberitakan, setiap kabar yang memberitakan siapa Kanjeng Nabi bi, dengan itu, ma, anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, bayani ma min umurid dunya, dari segala urusan dunia, wal akhirati, dan urusan akhirat. Jadi segala yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib diterima, baik itu yang berkaitan dengan urusan dunia maupun dengan urusan akhirat. Wa ta'limuhum, dan di antara kewajiban orang tua itu ta'limuhum, mengajarkan anak-anak mereka, annahu, kepada sesungguhnya Kanjeng Nabi yaitu wulida, dilahirkan siapa Nabi, bi Makkah, di kota Mekah, wa hajara, dan telah hijrah siapa Nabi, ilal Madinati, menuju kota Madinah,
wa tuwfiya dan wafat siapa Nabi fiha di kota Madinah. Ini majhul suratan ma'lum makna, tuwfiya bimakna tawaffa. Jadi wafat siapa Nabi fiha di kota Madinah. Penting juga diketahui bahwasanya Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah sampai beliau tutup usia di kota Madinah. Wa annahu dan sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu abyadu berkulit putih, musyarabun yang dicampur bihumratin dengan warna merah. Jadi putih kemerahan itu warna kulit yang terbaik. Wa annahu dan sesungguhnya Kangjeng Nabi yaitu akmalun nasi paling sempurnanya manusia, apanya, khuluqan penciptaannya. Jadi sosoknya, rupanya, perawakan badannya, segala yang ada di Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari anatomi tubuhnya, beliau adalah paling sempurnanya manusia, percontohan yang paling sempurna. Wa ta'limuhum dan mengajarkan kepada anak-anaknya, nasabahu kepada nasabnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi dari sisi ayahnya beliau Kangjeng Nabi, wa ummihi dan dari sisi ibundanya beliau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajarkan juga kepada anak-anak siapa garis keturunan ke atas ya. Kangjeng Nabi ini baik dari pihak ayahanda beliau maupun dari ibunda beliau. Jadi Kangjeng Nabi itu adalah dari sisi ayahanda, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai lanjut ke Nabiullah Ismail alaihi salam ya. Sementara dari ibunda beliau yakni Siti Aminah, ibunda Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah, dan ini ketemu di garis yang kelima yakni Kilab bin Murrah ya, dari ayahanda dan ibunda beliau. Kita lanjutkan, wazada ba'duhum, wazada dan telah menambahkan siapa ba'duhum sebagian fuqaha auladahu kepada anak-anaknya Kanjeng Nabi. Penting juga mengetahui siapa anak-anak beliau, li'annahum karena sesungguhnya auladun Nabi yaitu sadatul ummah. Jadi para pemimpin umat, sosok yang sangat mulia. Falayan bagi maka tidaklah pantas, tidak layak li syakhsi bagi seseorang apa ayyuh milahum membiarkan siapa syakhs kepada itu al-aulad, berhubung anak-anak beliau ini adalah katakanlah semacam putra mahkota ya, para pangeran dan para putri, maka sangat layak untuk diikuti dan dikenali. Falayan bagi lisyakhsi ayyuhmilahum, jangan dibiarkan ya. Wahum dan adapun itu al-aulad itu sab'atun ada 7, salasatun dzukur wa arba'un inas. Salasatun adapun yang 3 yaitu zukurun lelaki, wa arba'un dan adapun yang 4 yaitu inasun perempuan. Putra-putri Nabi ada 7, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Wa tartibuhum dan adapun susunannya aulad fil wiladati di dalam fase kelahiran yaitu al-Qasim. Paling sulung adalah Sayyid Qasim, wa huwa dan adapun Qasim yaitu awwalu auladihi, paling pertama di antara anak-anaknya Nabi. Jadi si cikal ini. Tsumma Zainabun, kemudian Zainab. Tsumma Ruqayyatun, kemudian Ruqayyah. Tsumma Fatimatu, kemudian Siti Fatimah.
Summa Ummu Kulsumin, kemudian ini kita pakai isim ghair munsharif ya. Summa Zainabu, kemudian Zainab. Summa Ruqayyatu, kemudian Ruqayyah. Summa Fatimatu, kemudian Fatimah. Summa Ummu Kulsumin, kemudian Ummu Kulsum. Summa Abdullah, kemudian Abdullah. Wa dan adapun Abdullah yaitu al-mulaqqabu yang diberikan gelar bit-tahir dengan nama Tahir, orang suci, wa bit-tayyib dan at-tayyib. Jadi Abdullah at-Tahir, Abdullah at-Tayyib. Tayyib ini orang yang sangat harum badannya. Wa kulluhum, dan adapun seluruhnya aulad itu min sayyidatina, dari pemimpin perempuan kita Khadijah, yakni Siti Khadijah. 7 anak ini berasal dari pernikahan Kanjeng Nabi bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Semoga Allah senantiasa meridhai Siti Khadijah. Wasabi'u, oh ya, ada wasabi'u, dan adapun yang keenam ya. Jadi wa kulluhum, adapun seluruhnya ini sitah ya, 6 ya. Qasim, Zainab, Ruqayyah, ada 6. Pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Fatimah, kelima Ummi Kulthum, dan keenam Abdullah. Jadi 6 ini berasal dari Sayyidatina Khadijah. Dan yang ketujuh, yang bungsu ini adalah Sabi'. Wasabi'u, yang ketujuh adalah Ibrahim, Sayyid Ibrahim. Wa dan adapun Sayyid Ibrahim itu min Mariyat, tak dari Siti Maryah al-Qibtiyati, yang bangsa Qibti. Beliau dari Siti Maryah ini dari negeri Mesir ya, Qibti. Waqad nazama, dan sungguh telah menazamkan siapa ba'duhum, sebagian ulama. Siapakah ba'duhum ini? Ada tahqiq ya. Nazimnya ini adalah Al-Fadil Al-Lawdha'i, orang yang terkemuka, tokoh utama, tokoh publik Al-Lawdha'i yang tersohor, wal adib Al-Alma'i, dan seorang sastrawan yang terkemuka Syekh Ahmad Al-Halwani ya. Kama nasabahuma, seperti telah menisbatkan Syekh Ahmad Halwani ini huma, kepada dua bait ini di atas, ila nafsihi, kepada karya beliau ya, fi kitabih, dalam kitabnya Syekh Ahmad, Mawaqibu Rabi' fi Maulidi Syafi'i. Wa qad sami'nahuma, kami telah mendengar dua bait ini minhu, dari Syekh Ahmad, miraran, beberapa kali. Nafa'allahu bi, semoga Allah memberikan manfaat bihi, dengan wasilah beliau, wa bi muallafatihi, dan dengan wasilah karya-karya beliau. Intaha musahih. Jadi asma'hum, kepada nama-namanya itu aulad, mutawasilan, hanya membaca tawassul ya, memohon pertolongan atas nama mereka, bihim, dengan itu aulad. Faqala, maka berkata siapa ba'duhum, dalam hal ini adalah Syekh Ahmad, Syekh Ahmad Al-Halwani. Ini adalah nazam dari Bahar Kamil ya. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Ya Rabbana bil Qasim ibni Muhammadin, fabi Zainabin, faruqayyatin, fabi Fatimah, fabi Zainaba, faruqayyata, fabi Fatimah, fabi Ummi Kulsumin, fa'abdillahi thum, bihaqi Ibrahim najinazimah. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, bil Qasim, dengan wasilah keberkahan Sayyid Qasim bin Muhammad Rasulullah, fabi Zainab, kemudian dengan Siti Zainab, faruqayyah, dengan Siti Ruqayyah, fabi Fatimah, kemudian dengan Siti Fatimah, fabi Ummi Kulsumin, kemudian dengan Ummi Kulsum, fabi Abdillah, kemudian berkahnya Sayyid Abdillah, thumma bihaqi Ibrahim, kemudian dengan haknya, kehormatannya Sayyid Ibrahim,
selamatkanlah oleh engkau nazimah kepada yang menazamkan dua bait Bahr Kamil ini. Fahadhihi nubdhatun minal aqaidil lazimah. Maka ini al-madhkurat yang sudah diceritakan tadi, yaitu nubdhatun, sekelumit saja, minal aqaidil lazimah, dari akidah-akidah atau kewajiban-kewajiban dalam ilmu akidah al-lazimati yang sudah pasti. Waqad takaffala, dan sungguh telah memikul, biha, dengan itu, aqaidil lazimah, siapa ulama tauhid, ulama ahli tauhid atau para mutakallimin, di mana ini domainnya dari mutakallimin. Fayajibu, maka wajib, alaman, atas orang-orang, yaitu ayahanda, ibunda, setiap anak, ya, maro yang telah terdahulu, siapa man, apa, ta'limul mumayyiz, mengajarkan anaknya yang sudah tamyiz, artinya umur 7 tahun atau 10 tahun, dzalika, kepada itu, al-madhkurat minal aqaidil lazimah, hatta takuna, sehingga adalah apa, nasy'atuhu, pertumbuhannya si mumayyiz, yaitu ala akmalil iman, atas kesempurnaannya iman atau iman yang paling sempurna, ya. Jadi orang tua manapun akan tenang hatinya ketika telah mengisi anaknya dengan ilmu, dengan keimanan, dengan keyakinan dan skill khusus untuk dia bekal menjalani kehidupannya. Wabillahi taufik, wabillahi, dan itu tetap hanya kepada Allah, at-taufiku, adapun memohon pertolongan untuk melaksanakan ketaatan. Faslun fi suruti sholat, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.